Mari kita bahas sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Sistem agribisnis tanaman pangan dan hortikultura adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang menghasilkan bahan pangan harian seperti tepung-tepungan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, mulai dari penyediaan input hingga pengolahan dan layanan pendukung. Saya melihatnya sebagai ekosistem yang menggabungkan model berteknologi, pengetahuan biologis, proses produksi, pengolahan, dan jaringan pemasaran, sehingga mampu menyediakan sumber karbohidrat, serat, protein nabati, vitamin, dan mineral. Cakupan ini bukan sekadar lahan produksi. Ia meliputi subsistem agribisnis hulu, upstream agribisnis, yang menyediakan pupuk, pestisida, bibit, dan alat-alat. Subsistem usaha tani, on-farm agribisnis, yang menjalankan budidaya, sistem agribisnis hilir atau downstream agribisnis, yang mengolah hasil, serta subsistem penyedia jasa, yakni service for agribisnis, yang menghubungkan semua komponen. Konsekuensinya, intervensi teknis atau pasar yang tepat di satu titik akan memicu efek berganda melalui forward dan backward linkages dan multiplier effect, sehingga kebijakan harus memandang keseluruhan rantai untuk meningkatkan nilai tambah dan ketahanan pangan. Empat subsistem utama membentuk sistem tanaman pangan dan hortikultura, yakni hulu, usaha tani, hilir, dan penyedia jasa. Subsistem agribisnis hulu atau upstream agribisnis menghasilkan barang modal dan teknologi seperti pupuk, pestisida, pembibitan padi, jagung, sayuran, buah, serta alat-alat dan mesin-mesin pertanian. Subsistem usaha tani atau on-farm agribisnis meliputi usaha tani sawah, jagung, umbi, sayuran, buah, bumbu, dan bunga-bunga yang mengelola proses produksi biologis menggunakan input tersebut. Subsistem agribisnis hilir atau downstream agribisnisnya mengolah bahan primer menjadi produk setengah jadi, produk jadi, dan produk siap saji, serta memasok industri pakan, farmasi, bioenergi, horeca, agrowisata, dan floris. Subsistem penyedia jasa atau service for agribisnis menyediakan perdagangan, perbankan, asuransi, transportasi, logistik, research, pendidikan, dan kebijakan yang memungkinkan aliran barang dan modal. Karena peranan masing-masing saling konvergen, gangguan atau peningkatan di satu subsistem langsung mempengaruhi kinerja keseluruhan melalui hubungan hulu, hilir, dan layanan penunjang. Sistem tanaman pangan dan hortikultura menghasilkan 3 kelompok produk sekaligus, yakni produk bahan pangan, produk jasa, dan produk jasa lingkungan. Produk bahan pangan meliputi sumber karbohidrat, serat, protein nabati, vitamin, dan mineral yang menawarkan kebutuhan nutrisi harian. Produk jasa mencakup agrowisata, nilai estetika bunga, serta layanan agribisnis yang memberi nilai tambah non-pangan. Jasa lingkungan berupa penyerapan karbon, produksi oksigen, serta konservasi tanah dan air muncul sebagai fungsi ekologis tanaman. Sifat joint product ini, satu kegiatan budidaya ataupun pengolahan sering menghasilkan kombinasi output ekonomi dan ekologi. Sehingga perencanaan
harus mempertimbangkan trade-off dan sinergi antar output. Implikasi praktisnya adalah perlunya kebijakan dan instrumen ekonomi yang menghitung nilai ekonomi dan nilai lingkungan secara bersama agar pengelolaan menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang berkelanjutan melalui nilai tambah lokal dan efek multiplier pada daerah. Sistem ini dianggap terbesar karena menyediakan kebutuhan pangan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Dan karena ketertarikan vertikalnya yang sangat luas. Skala produksi, keragaman, produk mulai dari bahan mentah hingga makanan siap saji. Peran sebagai pemasok bahan baku untuk industri pakan, farmasi, dan bioenergi, serta keterlibatan sektor jasa membuatnya menyerap tenaga kerja dan mempengaruhi ekspor serta permintaan domestik. Karena itu, perubahan produktivitas atau gangguan pasokan di subsistem hulu on farm, hilir, atau jasa akan berdampak besar pada stabilitas pangan dan ekonomi regional. Mekanisme forward dan backward linkages menjelaskan bagaimana investasi pada input atau pengolahan dapat menciptakan permintaan baru bagi petani dan jasa, sehingga memperbesar multiplier effect. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kualitas input, rantai nilai, dan akses pasar akan memperkuat peran sektor ini dalam ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Layanan pendukung menentukan seberapa efektif produksi dapat diubah menjadi nilai ekonomi yang nyata. Perdagangan dan logistik menjamin aliran produk dari sawah ke konsumen. Perbankan dan lembaga keuangan menyediakan modal untuk adopsi teknologi. Asuransi memitigasi risiko iklim dan hama. Research dan pengembangan menghasilkan bibit unggul dan praktek budidaya yang efisien. Pendidikan meningkatkan kapasitas manajemen, kebijakan fiskal, moneter, dan tata ruang menciptakan lingkungan investasi. Peran layanan ini bersifat pengganda karena mereka mempercepat adopsi inovasi, menurunkan biaya transaksi, dan membuka akses pasar sehingga forward dan backward linkages bekerja lebih efektif. Tanpa penguatan layanan pendukung, nilai tambah dari hulu hingga hilir sulit diwujudkan. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur, layanan keuangan, dan sistem riset yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor tanaman pangan dan hortikultura ini.